burung merpati itu diturunkan oleh ibu dan bapaknya. 50% ibu, 50% bapak. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini yang harus teman-teman juga tahu. Oh, bukan wah ini cetakan dari ibu lah, cetakan dari bapak. Nggak ada lah. Branding tentang Merpati Pos intinya apa sih gitu supaya hasilnya bagus? Oke. Ya, pertama-tama ya salam Merpati Pos Indonesia. Ya, ngomong-ngomong breeding emang tidak lepas dari ilmu genetika ya. Ilmu genetika itu kan yang sudah kita ketahui bersama. Jadi satu spesies ya kira satu itu kita itu diturunkan gen oleh orang tua kita, yaitu ilmu genetika kan udah banyak awal muasalnya dulu lah, bahwa ilmu genetika kan yang paling pelopornya itu kan ada yang disebut Mendel, ada teori evolusi itu Darwin kan gitu. Jadi dari dulu itu ada dua kubu seolah-olah pada zaman dulu ada dua kubu. Jadi ada kubunya Mendelian, ada kubunya Darwinian. Nah, itu mereka saling membela pemahamannya masing-masing lah ya. Tapi dengan berjalannya waktu, nah, ternyata yang ini benar, yang itu benar. Penggabungan, kombinasi jadinya. Ya, karena masalahnya kan kalau harus kita itu karena seleksi alam itu. Kalau Mendel kan mengawinkan, ya manusia juga alam-alam juga. Ya, apa bedanya seleksi alam dengan predator, tikus sama ular atau sama kucing yang survive, yang bisa menurunkan keturunannya sama gitu dengan manusia mengawin-ngawinkan, gitu kan? Sebetulnya kan begitu-begitu juga. Nah, tapi evolusi tentang genetika sendiri, ilmu genetika sendiri udah terus berubah sampai sekarang udah sangat maju lah. Jadi mereka semua dua-duanya udah sepakat bahwa ternyata dua-duanya benar lah. Nah, yang disebut Mendel itu kan lebih ke, dia kan ngawinin lucu tuh Mendel ya. Jadi ngawinin kacang polong aja kan bertahun-tahun. Iya. Jadi yang polos lah sama yang keriting lah, yang kecil lah sama yang gede lah, semua. Jadi saya ada teorinya, bisa baca lah teman-teman juga semua di mana di Google banyak. Nah, jadi intinya bahwa burung merpati itu diturunkan oleh ibu dan bapaknya. 50% ibu, 50% bapak. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini yang harus teman-teman juga tahu. Oh, bukan wah ini cetakan dari ibu lah, cetakan dari bapak. Nggak ada lah. Jadi nggak ada faktor tes darah ya? Nah, itu apalagi ke sana nanti itu beda lagi. Jadi itu semua 50% dari ibu dan 50% dari ayah. Nah, itu karena sepasang kromosom kan. Kromosom burung kebetulan beda sama manusia. Burung itu 40 pasang. Manusia cuma 23 pasang. Lebih kompleks, varian lebih banyak. Ya, kalau dilihat dari situ ya jadi bisa lebih banyak ya. Karena kan itu kan acak ya. Pasangan-pasangan kromosom itu kan satu dari ibu, satu dari ayah. Nah, apakah dengan begitu berarti nenek dari ibu dan kakek dari ibu misalnya gitu ya, itu membawa 25% gen kan gitu kan hitungannya kan, karena 50 ini 50 berarti ini 25
25. Iya. Nah, berarti itu kesalahan yang sering dipahami oleh orang-orang yang ceritanya ahli-ahli genetika. Nggak begitu mainnya. Jadi kalau 0505 ya, nah kakek itu udah nggak ada istilah 025. Kenapa begitu? Karena gen itu kan dibawa dari sperma ya, atau dari ovum ya. Nah, itu yang diturunkan dari jutaan sperma yang ada untuk saat itu acak. Jadi bukan dari 25 kakek atau 25% ibu, tapi dari yang Hal baru ketemu hal baru. Gitu. ya itu jadi bisa jadi 0,1 nenek dari ibu, 0,4 kakek dari ibu, tapi 0,5, tapi bukan 025. Mungkin bisa 0104, bisa 020, ya bisa 0104 atau 0203, 20% atau 30%. Jadi si cucu ini udah nggak bisa, ini udah random, udah acak. Atau misalnya udah sama sekali nggak ada ya, walaupun mustahil lah ya, misalnya sampai masa sih dari gen yang diturunkan nggak ada sih dari nenek yang dari ibu atau dari bapak gitu. Nah jadi nenek kakek udah hitungannya udah nggak 25, tapi bisa lagi 12,5, jadi ya itu matematikanya aja, tapi kenyataannya nggak begitu emang, karena kan random dari ibunya bukan dari bapaknya. Yang diturunkan ke sperma yang itu, sperma juga banyak sekali kan, dari satu kali perkawinan. Nah, itu akan melahirkan ke sana. Jadi persentasenya seperti itu. Nah, dapat dari mana? Dari pengamatan. Nanti kita ini kira-kira ini ke kakek yang mana ya, atau ke ibu yang ke nenek yang mana ya, kalau saya menganaki itu. Cara yang menonjolnya mana gitu ya? Itu butuh. Karena beda-beda, anak 10 ya 10. 10 beda. Iya, jadi 55% itu pasti. Ada yang maksudnya nonjolnya ke ibunya, ke bapaknya. Oh, enggak ada. Nah, itu enggak ada itu. Itu jadi kalau gitu ada yang namanya genotip atau fenotip. Oke. Terus ada lagi dominan dan resesif. Nah, itu dominan resesif kita bicara. Enggak begitu pemahamannya, bahwa karena ketutup sama yang ayah mengakibatkan yang ibu enggak ada. Nah, itu dominan resesif itu nggak salah, cuma hanya sebagian kecil dari keturunan genetika. Karena itu misalnya untuk kasus-kasus seperti golongan darah. Oke, kalau kita turun ke ibunya atau ke bapaknya misalnya. Pasti. Karena harus, memang ada ya, hanya dua dikotomi begitu ya, gitu. Atau penyakit. Oke, ada yang begitu, dominan resesif. Jadi ketutup sama yang dominan, penyakit resesifnya hilang, karena penyakit kan resesif. Supaya tahu bahwa catatan sedikit, gen itu tidak ada gen bawa penyakit, nggak ada gen bawa penyakit. Semua gen juga untuk mempertahankan kehidupan bagus. Nah, coba ada yang bermutasi membuat anti diabetesnya hilang, tidak atau anti kankernya hilang. Jadi ada kecenderungan berapa persen menderita kanker nanti ke depannya gitu. Nah, jadi genotip-fenotip pun seperti itu. Jadi semua intinya tetap campuran dari ibu dan bapak. Nah, jadi kalau ngomong ini ada betina cetak lah atau jantan cetak lah, ya enggak. Iya, banyak kan orang-orang, apalagi di selain merpati pos lah, burung-burung apa, pokoknya betina cetak tuh harus dicari gitu. Iya gitu kan. Nggak ada begitu kan, ada buktinya, udah jelas, ada penelitiannya, udah usang lah sebetulnya. Nah, kita ngobrol begini pun kalau baik lagi sebetulnya kita itu ngobrol pepesan kosong, karena sekarang udah nggak berguna. Ilmu yang kita bicarakan ini udah tidak berguna sebetulnya di dunia ini, karena udah ada yang disebut bioteknologi atau rekayasa genetika. Udah tidak perlu kali cilang begini lah. Pilihin aja sama kamu. pengen bikin yang kayak gimana, saya nggak mau ininya begini, bisa direkayasa. Dan rekayasa genetika maju pesat sekarang bahkan udah sampai di luar laboratorium.
Jadi orang-orang udah bikin di rumah-rumah, di gerasi-gerasi udah kayak emang ilmunya tersebar di mana Telegram itu banyak sih sebetulnya ya. Emang itu regaya. Cuma terbentur dengan mungkin norma budaya itu kan peraturan apakah boleh mereka ya begitu. Nah itu yang udah makanya udah nggak berapa penting lagi bagaimana menjalankan ini itu karena memang udah ada ilmu yang terbaru rekayasa genetika itu. Nah, jadi itu gambaran singkatnya lah. Jadi sifat diturunkan itu hanya mencapai ke blueprint lah istilahnya gitu. Jadi itulah benih itu blueprint. Apakah akan menjadi sebagaimana nanti besarnya pun ya tidak hanya itu aja. Nanti sel kita berkembang sampai dewasa itu terpengaruh oleh banyak masalah hormon, pemeliharaan, dari lingkungan. Wah, itu ada perubahan lagi walaupun sama blueprint itu begitu ya. Gitu. Jadi makanya saya sering bilang bahwa tetap harus belajar burung itu nomor terakhir ya. Aku bilang blueprint itu ya blueprint bukan baik terakhir sebetulnya. Emang cikal bakalnya, tapi sebetulnya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kamu ngelatihnya gimana, lingkungannya bagaimana, makanannya bagaimana, vitaminnya bagaimana, penyakit pun berpengaruh. Burung yang blueprintnya A misalnya, dia ketika kecil kena penyakit nih, infeksi atau apa, nah itu bisa bermutasi, bisa berubah. Yang pintar bisa jadi goblok, yang goblok bisa jadi pintar. Itu emang ada yang seperti itu, walaupun kecil, ya pasti persentasenya kecil. Ya intinya kita orang-orang di Indonesia itu ngimpor sapi, ngimpor kambing. Ya sekarang impor lagi rame, impor burung, itu pasti ngikutin perubahan lingkungan juga ya. Harus blueprintnya memang dari seperti itu, tapi di lingkungan kita bisa berubah. Iya, makanya kita setelah perjalannya waktu kan ketika dia sedang berkembang itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi nutrisinya segalanya kalau udah besar ya udah nggak robah sih. Tapi kalau dari kecil, dari embrio bikin jadi telur itu sampai pembuahan, sampai telur, sebelum telur dikeluarkan itu hormonnya ibu aja udah berpengaruh gitu kan. Nah, nanti udah lahir, nutrisi yang dimakan sama itu kan berkembang terus kan. Nah itu juga mempengaruhi walaupun nggak banyak amat. Dan supaya diingat juga bahwa kebanyakan itu tetap ilmu genetika itu lahirnya ke tengah-tengah. Jadi yang goblok bisa sedikit, yang diterbiakan sedikit. Itulah, itu presentasinya gitu. Jadi emang kebanyakan di tengah-tengah ini lah. Makanya pemain bagus itu, burung yang bagus bisa nggak kalah sama yang istimewa. Nah itu campur tangannya, kita seleksinya tetap dibalik-balik, tetap semua juga seleksi alam itu apa ya, kita yang punyanya ya menseleksi juga kan, ini yang cocok, ini yang enggak, mana yang mau di breeding, mana yang makanya jangan asal-asalan breeding ya, capek-capek misalnya kan, karena ya kita jadi seleksi cara seleksi ilmu genetika aja gimana gitu. Ada orang kan itu kalau kita mau ngambil jalur A gitu, fisiknya kayak fisiknya katuragan kayak itu, dipilih-pilihin, yang lain diapkir, yang nggak sesuai diapkir untuk seperti si nenek moyangnya A gitu, apa seperti itu gitu. Ya itu perbedaannya antara fisik sama sifat ya. Saya melihat bahwa burung merpati positif malah lebih condong sifatnya daripada fisiknya sebetulnya. Maksudnya walaupun itu pun fisik ya, maksudnya kalau soal fenotip 90% kayaknya cocok logi. Cocok logi lah. Nah, ini burungnya begini gara-gara ini juara, matanya begini, atau kakinya begini, atau tulang supitnya begini, sayapnya begini lah. Jadi ya, membuat alur cocok logi. Ya, megang juara jadi wah capit udang harus begini, sayap harus begini. Jadi yang gila sampai matanya begitu, hidungnya kayak begini. Lihat Messi sama Ronaldo kan udah beda. Tingginya juga udah, itu pendek jago juga, ini tinggi jago juga. Jadi orang kadang-kadang lihat di kandang burung, kita main ke kandang orang nih, lihat wah ini darahnya si Anu gitu. Padahal saya sendiri kan nyetak itu nggak ada hubungannya, kita terlalu crossing gitu. Dia bisa nyebut
wah ini sumbernya si Anu gitu. Iya, nah Bisa itulah. dari penglihatan tuh kayak gimana itu sebenarnya Iya, caranya. itu mitos. Cocokologi aja padahal ya. Cocokologi. Mirip si Anu dengan mirip si Anu, kita orang juga ada mirip si ini mirip si ini, nggak bersaudara juga bisa mirip. Nggak soal mirip aja ini dulu lucu ya. Orang kita selalu berpikir bedanya. Orang nggak pernah mikir mirip dan miripnya. Sebetulnya 99% gen kita itu sama loh. Ya, kita Yang juga berbeda itu cuma 1% sebetulnya. Hidung kita punya 2, mata punya kuping 2. Nggak lari lah ke situ. Sebetulnya bukan perbedaan, cuma emang orang selalu berpikirnya Visual. bedanya gitu kan, ini bedanya. Jadi ya visual dari situ. Sebetulnya kebanyakan, makanya saya bilang kebanyakan burung sama lah, mirip lah, nggak beda-beda amat. Jadi makanya susah ngelihat fisik. dari fisik ya, karena kecuali kita kontes burung hias. Nah itu beda lagi. Ini kan burung pos, Iya, so. kinerjanya bukan badannya. Kalau burung hias kan kelihatan, oh ini nggak benar nih, bulunya nggak boleh yang begini, nggak boleh yang begitu. Ya itu jelas dari fenotip ya, beda lagi permainannya. Kalau burung hias, ikan hias, anjing hias ya itu kan lihat dari fenotip, nggak peduli burung ini fisiknya lemah atau ada penyakit atau apa, ya di kontes yang menang-menang aja. Ya, jadi saya selama ini lihat itu ada yang mengamati orang main ke kandang orang, dia seleksi hanya sekedar dari fenotipnya, tampilannya doang gitu. Oh ini layak jadi breeder, coba diperhatikan ini perhatikan. Jadi tampilannya doang, nggak tahu terahnya apa segala macam, di pengamatan tampilannya aja. Ya itulah makanya nggak susah majunya gitu, karena cocok logi gitu. Kebanyakan cocok logi itu karena keyakinan, hanya berdasarkan keyakinan itu belum tentu benar, belum tentu salah. Iya. Harus di cross check kan gitu kan. Betul nggak ini begini gitu kan. Rata-rata orang kan nggak perlu cek lah betul atau enggaknya. Pokoknya yang ngomongnya si A atau ngomongnya si B pasti benar. Kalau si C salah. ya Logika ilmiahnya nggak dipakai nggak lagi. dipakai. Walaupun benar pun, kalau orang ilmiah kan mikir, saya pernah juara di sini. Oh, coba dicek betul nggak pernah juara. Mungkin betul gitu, tapi kan belum tentu juga. Gitu kan. Jadi Presiden rata pertama, seperti itu sama semua ya. Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Oke. Betul, ya betul. Kalau kamu cek ada nanti, oh tuh kelihatan ada fotonya, ada bener gitu kan. Tapi kan jarang orang ngecek ke sana. Apakah betul kita cek betul Soekarno itu presiden pertama Indonesia misalnya. Ya turunan Soekarno jadi dianggap sama. Oh iya. Kan. Ya itu kan udah karena gen itu kan satu kolam gen diambil hanya satu begitu. Itu variannya Banyak. ya makanya orang nggak ada yang sama. Ya manusia aja nggak ada yang sama. manusia cuma 20 ya, kalau dia 40-an kan, berarti kan Manusia 20. lebih variannya lebih banyak dia kan, Iya. lebih banyak merpati gitu. Hitung sambung ini kan kemungkinan ya lebih banyak. Jadi apa fungsinya kita belajar untuk genetika segala macam? Ya supaya tahu bahwa maksudnya gini, untuk seleksi ya itu untuk seleksi. Maksudnya kalau disebut seleksi tanpa lomba, tanpa ada kompetisi, tanpa ada segala bullshit. Saya ngajarin ini, kamu yang anakin begini ya, begini, yang bagus itu seperti ini, bagus itu seperti itu. Nggak ada lombanya, nggak tahu kualitas yang bagus jeleknya, nggak tahu apanya ya, apa yang jadi datanya apa. Apa dasarnya kita bilang ini bagus, ini jelek kan. Makanya harus ada lombanya. Makanya saya bilang terus lombain dulu orang supaya bisa, supaya apa, emang balik-baliknya nanti ke untuk coupling burung akhir-akhirnya. Tapi kalau kompetisinya nggak ada, asal senang aja, asal pulang aja, asal apa ya, buang-buang waktu lah. Ya, jadi emang ada yang belajar genetika sampai khatam buku breedingnya Stephen Van Bournemouth segala macam kan. Iya. Hanya itu dipelajarin, breeding dipelajarin, tapi nggak dibarengi seleksi dan lomba itu. Iya, percuma. Apa yang mau dicarinya kan, kita kan ada tujuannya, pengen bikin burung yang seperti apa kan, yang juara di mana, jaraknya seperti apa misalnya, atau dengan cara pemeliharaan bagaimana. Nah itu kan Kondisi lombanya seperti kondisi apa aja. lambanya, segalanya itu. Umurnya umur berapa ya, kita harus tahu. Oh begini, kalau yang cocok untuk ini yang mana, kita Biasa harus cari ke sana. masalah umur berarti kan ada yang burung emang dari 3 bulan juga udah bisa lomba kan. 3 bulan. Ada yang nunggu setahun lebih, 2 tahun baru bisa jalan. Maksudnya jalan gimana?
di lomba gitu. Oh, kelamaan lu. Iya, maksud burung brus itu kelamaan. Emang ada kayak gitu. Saya ya pernah baca gitu. Dia nggak bisa, burung itu nggak jalan, kalau udah tua baru jalan. Kalau mungkin burung brus itu di Taiwan nggak bisa main, yang udah mulai 3 bulan harus start latihan gitu. Ya, enggak, itu maksudnya gini. Lambatnya maksudnya. Mungkin gini untuk mental ya. Betul kalau mental. Kalau pemikiran atau kemampuan burung udah bisa ya. Udah paling sama, mentalnya. ya. Kalau mental ya mungkin lebih tua mental bukan mungkin ya pasti ya. Mental itu kan datang dari pengetahuan. Iya. Di samping kesehatan ya. Dewasa. Kalau sakit jangan ngobrol. Ini ngobrol sehat sama sehat lah. Iya. Nah, semakin dewasa semakin banyak dia masukin ke memorinya ya, jadi dia udah lebih kuat terhadap udah punya pengalaman terhadap masalah. Nah, makanya lombanya sejauh mana ini permasalahannya. Kalau lombanya 2 hari 3 hari ya oke. Lebih diuntungkan yang lebih tua untuk jarak jauh, tapi kalau untuk jarak pendek enggak. Jadi istilahnya kalau burung harus 8 bulan 9 bulan dulu baru bisa kita latih gitu, nggak Enggak. benar ya. Jadi Untuk cari kualitas enggak, kalau untuk cari mental ya beda perkara. Cuma sedikit lah bedanya gitu ya. Kalau lombanya normal ya masih banyak yang pulang ya, bukan lomba yang ekstrim banget lah. Kelamaan jadi buang waktu. kalau untuk breeding itu pengaruh dari umur nggak? Iya. Contohnya saya Kalau punya belum burung beger gitu. Kalau belum beger yang nggak akan bisa beranak. Jadi faktornya beger walaupun 4 bulan beger bisa breeding gitu. Ya udah lah. Kualitas anak umur burung muda dengan katanya kan kalau mau breeding burung harus umur 3 sampai 5 tahun di antara itu aja gitu. Di bawah itu atau di atas itu Enggak lah. Nggak Mungkin bagus. kalau belajar beger sih dari kecil udah belajar, tapi spermanya belum bagus, belum bagus. Mungkin rata-rata 6-7 bulan ya. Udah. 6 bulan udah. ya soalnya saya banyak baca juga kan artinya dari telur racer gitu kan artinya umur young banget gitu, Iya. sering umur setahun 5 kurang bulan, gitu kan. iya. Ada yang jalan banyak jalan gitu kan. Ya lebih bagus gitu. Berarti umur burung dikawinkan tidak pengaruh kan? Tidak banget. Selama Biologis selama. Coba kamu tahu dari mana itu burung bagus atau jelek? Nah, iya. Kalau masih muda kan belum dilombain. Ya ngapain juga kita anakin gitu. ya itu intinya itu ya. Intinya itu bukan dari biologinya ya. Ketidakmampuan anaknya jadi karena terlalu muda jadi jelek, nanti begitu udah tua jadi bagus anaknya. Nah, ini kita Enggak burung umur Enggak 5 gitu burung, mainnya. burung 6 bulan ya udah selesai lomba, dia juara. Pigeon lah juara misalnya kita lomba Taiwan. Iya. Nah, itu bisa jadi breeding Iya, kan? jelas. Nggak harus nunggu umur 3 tahun. Oh, nggak perlu. 5 tahun gitu. Ngapain? Ngapain itu udah sisa-sisanya. Nah, bentar lagi Bandung. Timelinenya kan beda ya, manusia sama burung kan. Selama sehat, nutrisi bagus. Iya. Kamu lihat aja dari kondisinya. Umur 1-2 bulan udah mirip sama yang dewasa. Beda sama manusia. Manusia 12 tahun, 13 tahun beda sama orang dewasa. Iya. Ukurannya segala bentuk bobotnya, bentuk tubuhnya pun tuh. Emang umur 17-18 tahun baru kelihatan. Ya, seksiologinya udah faktor-faktor kelihatan perubahan. Burung kan 3-4 bulan udah sama ibunya. Kamu nggak ngerti banget. Bobotnya udah sama, besarnya udah sama, tingginya udah sama. Ya udah. Begernya udah beger segala macam. Iya, udah dewasa dia secara seksual ya. Jadi nggak ada. Kapan kita misalnya kita punya burung bagus nih, kapan kita stop breeding dia selama hasilnya nggak bagus? Kita udah cetak dia, udah ganti-ganti bibit segala macam, wah nggak ada hasil, dikat. Gimana balik lagi gimana bibit kita ya, banyak. Tapi kalau banyak dan punya keluarga sendiri gitu, asal berjalan dengan baik, nggak ada wabah, nggak ada apa, semua berjalan dengan baik sesuai rencana dan hasilnya buruk. Kalau banyak burung 3 teloran udah Kondisi ya, artinya saya 2 teloran juga kalau yang satu induk satu betina gitu, atau Iya, ganti betina gitu, ya, kalau 3 teloran. 2 teloran jelek saya biasa kalau saya ya kawinin lagi sama yang lain lagi
jelek lagi, wah udah. Ganti 3 pasangan itu ya maksimum. 1-2 juga kelihatan. Dua Kalau pasangan. buruk sekali ya, maksudnya Ah. ini bilangnya kan jelek banget ya. Iya, iya. Maksudnya, wah fail lah, burung Ah. baru berapa kilo udah nggak jalan semua nih, angkanya nggak ada yang sisa nih. Bikin 4-4-4-nya jong, nggak, wah udah buang lah, Masalahnya ini burung Kalau juara banyak. atau saya beli nih Tradewa gitu kan. nggak ada. Ya saya bilang tadi, makanya berapa persen itu kan acak begitu ya. Jadi sama pedigree itu kalau disebut ya udah lain. Sifat-sifatnya kamu bisa lihat, kamu bisa lihat itu kalau kenal ya, nah, emang bisa keterka sih, tapi persentasenya juga nggak banyak. Maksudnya dengan seleksi yang kamu jalankan dengan sesuai rencana ya gitu, semuanya nggak ada faktor X gitu. Kamu udah bisa simpulkan. Tapi kalau ada faktor X ya, wah ketika lomba itu emang semua juga sekutan, nggak ada yang pulang ya, masa jadi semua ganti dibuang sama bibit kita yang nggak juga. Artinya burung bagus kemungkinan juga ada pasti menurunkan yang nggak bagus sama sekali, ada juga kan. Ada cuma terus-terusan. sedikit. Tapi kalau udah berkali berbiji dari 4 habis semua misalnya, kalau banyak udahlah buang waktu, ganti aja. Ganti bibit ya. Kalau dia race di kita, lombain lagi aja. Lombain lagi ya. Supaya lebih cepet aja. Apa bedanya sih lombain burung muda, tua gitu segala macam? Karena kan kita lihat kondisi kan di Indonesia mungkin, wah saya lombanya umur yearling, umur 8 bulan, sebulan, setahun gitu. Kalau kita main di Taiwan kan tentunya kan 6 bulan tuh udah selesai lomba kan. Dia 3 bulan udah mulai start training, kalau enggak ya kalah pastinya gitu. Tergantung skor, tergantung lombanya. Kalau misalnya kita ngobrol burung muda itu belum bisa banyak ragam motivasi sistem ya. Jadi main burung muda karena burung belum beger. Nah, jadi belum bisa di video hood lah, apalah di banyak trik-trik motivasi untuk pemain-pemain jago ya gitu. Iya, iya. Jadi lebih random. Modal fisik, pengen pulang makan. Nah itu jadi makanya jadi supaya rame gitu. Jadi lebih acak juaranya. Lebih mudah mainnya. Jadi emang anak main piyik lebih mudah mainnya. Lebih berimbang lah. Cuman kadang-kadang kenapa lebih kadang-kadang bisa soal speed lebih nonjol dari burung yang tua? Ya jelas. Itu kan dia kan happy ya, dia terbang itu anak-anak aja muter lari terus dia Iya. emang itu nalurinya anak-anak itu semangat terbangnya dianggap bermain gitu. Ya saya ngerasain sendiri tapi lomba burung muda mengasihkan, kadang itu lebih iya. sering lebih unggul dari burung-burung tua Ya, gitu. asal bisa ngikut-ikut bener jalan kebetulan yang menang yang Iya, lebih unggul yang muda. Iya. Cuman masalahnya kalau situasi buruk, Nah nah itu dia mentalnya kurang ya. mentalnya kurang dan emang belum banyak pengalaman sebetulnya latihan. Berarti Jadi kalau yang tua pun kamu nggak cuma ngawang doang atau nggak pernah latihan banyak lah, ngawangin buruk atau apa deh, ya sama pijik sama aja. Karena udah lebih banyak latihan dia lebih tahu pengenalan lokasi kan. Jadi kalau main burung piyik juga bisa juga untuk ngabus mental harus seperti apa gitu. Kesehatan satu-satunya ya. Setan sama tadi road training tadi ya. Ya itu supaya nggak stres ya, itu kan ngilangin stresnya. Kita pelajari stres gitu supaya ngilang gitu. Supaya hilang stresnya, supaya kan karena udah terbiasa orang jadi burung jadi biasa. Gitu. Jadi jangan sampai panik, wah ngaco kalau dia nggak pulang. Hilangin stresnya, burung harus sehat, latihan kuat fisik ngejar waktu. Ya saya ini sampai 3 kali kan burung umur 8 bulan udah sampai 1000 kilo gitu kan. Ya. Emang lombanya dari umur 4 bulan kan, berarti Iya. latihan umur dari 3 bulan udah mulai. Iya. Bertahap sampai 1000 kilo Sambil bisa gitu jalan kan. aja. Ya. Bisa sekali. Ya, cuma balik lagi ke inilah, misalnya kasihan burung muda ini itu ya pemahaman. Iya, memang di luar negeri itu dulu di Eropa sendiri yang buat spesialis termasuk yang wah Ya. digede-gedean, cuman ada karena aturan peta ini ya, jadi menghambat mereka untuk lomba jauh di atas Ya, 400. betul. Jadi itu lebih ke Peri kehewanan. hewanan. Peri kehewanan ya. Iya, jadi ini yang mana hewan mana yang
yang paling ekstrim hewan mana yang bisa dipotong, mana yang enggak, yang bisa dimakan, nggak dimakan juga itu kan udah. Tapi kan itu penilaian Enggak gitu. Itu udah penilaian moral doang kan moral sebenarnya kan? setempat lah. Moral setempat kan? Iya, karena- Artinya di Indonesia belum ada aturan seperti itu, kita bisa ada masalah. bisa bikin seperti Taiwan dong. Iya. Lomba Iya. setahun 4 kali ya kan, Iya. dengan burung baru kan. Nggak ada masalah. Seperti itu ya. Itu mah hanya moral itu kan bergeser terus. Iya. Ya nanti mungkin nanti kita ikut-ikutan Eropa ya mungkin jadi nggak boleh. Iya, selama masih boleh ya. Selama nggak dilarang pemerintah kan, Nggak ada yang ada. memantau itu, Nah, lanjut. Ya. lanjut nggak ada masalah. Ya dilatih sekian lama lomba sekian jauh kan, wah ini banyak kamu punya anjing simpen di mobil ditutup juga kita Waduh, merit. ditangkap. Ya kan begitu kalau kita kan waduh diterbangin sekian itu ya. Itu hanya masalah Moral lokasi. moral aja. Jadi moral orang kan moral daerah itu kan berbeda-beda ya, bukan yang universal, ada moral yang universal. Tapi moral yang begini kan udah turunannya. Jadi secara keseluruhan gimana nih orang dari milih bibit, breeding, seleksi ngebuang bibit sampai seleksi buat lomba itu harus seperti apa gitu? Yang secara rangkumannya lah kita ya. Yang pertama gini, harus dipahami dulu bahwa tidak semua burung bagus lomba itu adalah bibit yang bagus. Nah gitu, itu yang harus kita pahami. Bisa dibalik. Maksudnya Bibit bagus belum tentu lomba bagus. ya sama aja begitulah. Tapi itu hati-hati, makanya saya hati-hati bahwa yang banyaknya itu bibit jelek di lomba jelek. Itu kayaknya harus diimbangi dulu argumentasinya ya. Jadi nggak tahu kalau ada wah takutnya hilang bibit dulu. iya jangan belum apa-apa. Makanya kalau saya penganutnya saya mau cari yang pengen cari yang paling banyak apa ya, bibitnya bagus, lombanya bagus. Makanya saya di lomba dulu nomor satunya, karena nggak mungkin kalau dari bibit dulu, karena kalau dari bibit dulu itu harus dari breeder yang emang seleksinya hebat dan harus terus di top perform tiap tahun. Nah, emang itu oke, saya paham dia punya stock bird Ya, karena dia jago. Ya jago. Ya. Kalau kita lihat lu juara juga enggak, ini bibit luar biasa, ini golden pair gitu. Ya kita baca dia enggak lah. lomba belum jago, hasil belum banyak, tapi udah banyak stok buat gitu. Iya, kan. iya stok Bibit buat nyimpan buat stok bibit, nyimpan gara-gara buat stok belinya bibit. harganya segini di sana belinya di sini. Enggak lah. Nah itu saya nggak ambil bisa, karena kalau gitu wah lama lah mundur. Tapi dulu awal main kan beli banyak dari pemain banyak dalam luar negeri kan. Ya, iya, saya kan makanya saya menyimpulkan pun bukan kata orang, saya kan Ya pengalaman nanti dicoba. pengalaman juga. Saya coba kalau beli yang begini bagaimana, beli bagaimana, karena dulu itu lombanya pun sedikit. Ya, jadi burung bagus di kita itu sebetulnya mungkin bisa belum tentu seberapa banyak sih musuhnya, seberapa banyak klubnya, gitu kan. Nah itu jadi kita coba itu ternyata posisi yang ternyata burung-burung kita itu masih cukup bagus lah untuk juara di sini. Berapa persen? Itu kesimpulannya. Berapa persen itu kebuangnya dari total yang dikumpulin beli atau Mungkin saya salah beli atau gimana ya, cuma teman-teman juga beli ya, bukan murah-murah lah ya, cukup pada saat itu juara-juara yang top. Nggak ada yang menonjol. Sekarang mungkin udah cicitnya udah banyak ya sekarang ya, yang nggak masalah. Soalnya ketika saat itu apakah ada perbedaan signifikan? Enggak. Jadi tetap dikawinin, paling bagus dikawinkan sama yang kita. Itu yang paling bukti faktanya itulah gitu. Ini lagi rame nih urusan impor atau lokal gitu. Bisa nggak kita main dari impor? Gitu? Nggak ada salahnya kita impor suntik, tapi kalau mau bikin darah yang baru ya harus gimana gitu kan. Ada orang bilang, wah saya impor bisa nih pulang Sumbawa gitu. Oh, ya, saya impor bisa pulang jauh gitu. Ya, bisa cepet gitu, impor bisa cepet. Jadi wah main impor tuh susah. Harus gimana nih? Tengah-tengah, jalan tengahnya antara orang kubu yang main impor susah nggak bisa, main impor bisa gitu.
kalau bisa dilihat dari ini aja apa? Jadi paling mudah itu paling efisien lah, bukan mudah ya, mudah mas semua juga mudah, paling efisien ya upgrade dari yang sekarang ada, itu lebih kerasa kita mau coba-coba ngangkat. Kalau kita udah punya burung yang bagus, udah top order lain yang bagus di sini, nah, kita coba kawinin sama yang di luar atau dari cucunya yang di luar supaya bisa ngangkat. Nah itu saya pikir lebih efisien, karena kalau import juga maksudnya ya emang nggak, pada saat ini sih nggak, masih tetap banyak dari kita udah beradaptasi dengan cuaca di sini, di sini. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau emang bagus ya nggak masalah ya, tinggal yang udah bagus ya kalau bisa dijual beli aja. Gitu aja. Sebenarnya urusan harga kan, iyalah, bagus ya bisa dilihat, mungkin bisa dilihat dari harga, nggak urusan bagus impor tuh. ya enggak ya, kalau harga sih itu mah hanya enggak juga lah, kualitas harga nggak ada perubahan, cuma kalau yang bagus biasanya mahal gitu. Ya yang mahal kita coba, udah berapa biji coba, oh ternyata tidak worth it dengan harganya, karena harga burung juara di Indonesia masih murah, itu aja masalahnya. Gitu, jadi emang karena hadiahnya juga ya begitu, begini ya harganya masih murah ya. Ada sebagian lebih murah beli juara aja. Ada sebagian orang karena ngeremehin juara lokal, jadi ngimpor dulu dia nggak main lokal dulu, nggak buat basic blood dulu di sini, ya, buat upgrade. Itu mah gengsi doang lah. Urusan gengsi sebenarnya. Gengsi doang, dia pakai yang ini kawan juara, saya wah enak aja ya kamu ikut ke kerek namanya ya. Kalau mau ngobrol begitu pakai punya sendiri, tetap aja kita juara di sini juga, beli di orang juga, beli di luar negeri juga kan gitu kan. Ya minimal orang lain orang luar negeri yang kekerek, bukan orang kita gitu. Ya tapi nggak, siapa nggak ada lah. nggak ada orangnya kan. Malas, beli aja semua, apa salahnya singkat waktu ya juara luar negeri kamu beli, yang dari dalam kita beli, semua beli kocek di situ, ya udah. Apa susahnya kita ingin dari pakai mobil inilah, atau fanatisme maksudnya darah inilah, darah luar pun beda-beda loh, darah siapa ada lagi fanatik cari yang darah ini, pengen juara dari darah ini, wah enggak lah, semua juga mix. Kalau setting OLR gimana untuk mancanegara? Ya kayak saya kenalkan contohnya kayak Ganus, Alcon dari Jerman, Ganus dari Amerika tuh, dia ke OLR main di South Afrika, Amerika, Eropa, Asia, namanya sering muncul gitu, 2 orang itu sering muncul. Itu gimana sebenarnya, apa basic darahnya gitu? Logikanya Kita bersaing apakah bisa dengan burung lokal untuk seperti itu gitu? Kalau dari Indonesia ya kita kurang banyak pesertanya ya, selama ini kita kan belum banyak kirim ya, jadi kita nggak tahu, belum bisa memastikan itu jelek atau bagus karena sampelnya juga sedikit. Berapa banyak burung dia juga yang main dan kalah sebetulnya kan. Karena emang udah terpercaya semua orang beli di sana, banyak di situ ya, kemungkinan besar memang kualitasnya ya emang ngirimnya pasti di atas 100. Iya, 100. Tapi kita kan baru sedikit-sedikit, jadi belum bisa ditentuin oh ini jelek lah, kalah atau menang lah ya, nggak bisa begitu juga. Cuma genetika penting, kalau sangat lebih penting di One Love Race. Berarti bisa beli jalur mereka, bisa beli bagus ya untuk nanti. Ya dia biasa juara di OLR di mancanegara kan, ini sering juara, ngambil dari dia lebih mudah atau kita kocek dari lokal? Beli dari dia aja, itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Dan kalau bisa juaranya di situ ya, misalnya mau main di OLR A, dia sering juara di OLR A ya beli aja. Ya masalahnya dia itu di OLR mana-mana malah sering nongol gitu. Saya beli aja dari situ. Dari situ, karena itu berarti cocok dengan cara perawatan, cara ini pasti dia juga kan ikut bertahun-tahun untuk bisa bikin seleksi seperti itu. Ya, karena kita di kita nih banyak bikin perumusan lomba gitu. Tujuannya untuk ikut One Love Race di Thailand gitu. Seimbang nggak gitu? Artinya seleksi di kita gitu dengan jarak, mungkin samain jaraknya padahal kondisi beda gitu, lawannya juga beda. Bisa seimbang nggak nyimbangin dengan lomba di OLR? Enggak lah. Kita masih kalah jauh kalau ngomong gitu ya. Maksudnya gini, pengetahuan pemain kita dengan cara lombanya seperti kita, dengan seleksi mereka dengan seleksi kita
Jauh. Jadi lebih gampang, mendingan lu mau bagus ya ngambil basic mereka gitu, lebih gampang. Kalau mau buat lomba di sana ya, Buat kecuali OLR ya. OLR di sini ya, Ya. nah, itu beda lagi. Kita coba yang dia gimana, jalan nggak di sini kan gitu kan. Iya. Kalau untuk main di sana yang udah terbukti sama kita yang coba-coba ya, beli di sana aja. Dan pengetahuan mereka juga lebih maju gitu emang. Iya betul. Nah itu Lebih harus maju. diakui, nggak cuma sombong saya begini-begini ya. Enggak juga, emang lebih maju dia. Ya dia tuh terus upgrade burung, terus beli burung Iya. ya, masalahnya dia. Lebih pinter-pinter lah, mereka udah Lebih pinter. paham. Jadi rata-rata pengetahuan pemain sana aja jauh lebih. Kita setting lomba lokal, lomba regional, lomba klub gitu, buat menciptakan ngalahin lomba OLR gitu, wawancara. Kurang nyambung ya? Ya susah. Susah. Kalau ngomong tidak mungkin sih ya, itu susah lah. Semua juga ingin juara atau semua juga. Iya betul. Mereka juga pasti Iya, pengen mereka juga juara. banyak kalahnya. Daftarnya lebih banyak, burungnya lebih siap, segalanya lebih siap. Kita ini hanya ngandelin keberuntungan belaka ya. Bukan tidak mungkin tapi berat. Kelihatan lah burung-burung yang emang di atas terus kan, sama yang di bawah terus ya. Oh, kecuali ada crash race, ada apa? Nah, beda lagi. Ya, tapi kalau lancar-lancar kayaknya kalah. Ada masalah lancar ada masalah kayak orang Indonesia muncul. Mungkin ada kemungkinan, Ada belum kemungkinan. kecil juga, cuma Mungkin. yang ada kemungkinan lebih besar karena yang pulangnya sedikit kan, yang Iya. berhasil. Resikonya pulang 3 ekor, pulang 4 ekor. 4 Nah, ekor. itu udah mungkin bisa lebih besar. Tapi kalau pulang banyak begitu Masih banyak, masih pulang banyak itu. rada berat. Kita jarang nongol. Rada berat maksudnya gini. Kalau emang menang pun ya faktor lucknya masih terlalu besar ya. Karena mereka udah lebih selektif daripada kita. Itu konsisten mereka mengupgrade burung, generasi. Kalau di kita naik turun, jadi kayak nggak ada kemajuan, lebih banyak, mana lama burung tambah jelek di kandangnya. Karena kenapa terlalu banyak Variasi. karena banyak kebodohan lah yang di keyakinan atau mitos-mitos yang dimasukin ke pikiran-pikiran pemain-pemain kita. Nah itu yang kita dengan YouTube begini gitu ya, supaya merubah itu. Karena kenapa? Kebodohan pemain itu adalah keuntungan buat yang pintar. Gitu. Jadi pembodohan publiknya banyak gitu demi keuntungan yang segelintir orang. Nah itu kan nggak akan ada, itu lama-lama matiin sendiri. Jadi kesimpulan Pendra penutup nih. Ya kesimpulannya bahwa kita harus selektif burung dengan apa? Dengan data, catatan ya. Semua harus tercatat, jangan sampai asal aja ngawinin ini itu. Nah itu nanti karena akumulasi keberhasilan breeding itu gitu. Bertahun-tahun terus ya. Nah, Urusan pedigree mungkin harus dibilang dikit. ya lebih baik enggak dulu lah. Kalau pedigree, karena banyak yang menyimpangnya. Ini nggak lihat burungnya, lihat pedigree-nya doang, bullshit gitu. Kalau saya lihat, saya pribadi bisa saya nge-breeding sendiri dan saya tahu, saya lihat pedigree itu semua ada bayangan saya sih, ini anaknya begini, ini begini. Jadi saya tahu runutannya karena emang burung saya semua gitu kan. Saya tahu sifatnya begini. Kalau walaupun sama pedigree-nya burungnya lain, itu udah lain garisnya. Walaupun sama ibu bapaknya itu, kakek neneknya itu, ya, tapi adik kakak dikawinin sama adik kakak, ini sama ini ya pedigree-nya sama di atasnya. Tapi ini yang terpilih, ini yang BS-nya dua-duanya ya, pedigree-nya sama, burungnya ngaco semua. Iya. Gitu. Jadi harus kerunut gitu ya. Jadi oh ini begini, kita tahu prestasinya apa, ininya apa. Hanya harusnya dasar prestasinya semua ini itu. Jadi kalau gitu boleh, tapi kalau hanya dari satu jalur, apalagi dari kakek atau dari cucu, ya tadi saya bilang tadi ada yang 0,1 sama 0,4 ya, itu kan pedigree sama, lain urusan. Nah makanya kalau bisa 4 ke atas itu udah pedigree 4 ke atas lah, makanya nggak banyak panjang ke sana, udah jangan diobrolin lah yang kelima. Kakek paling jauh berarti. 4 aja itu. Kalau kita bikin pedigree kan lihat pedigree di luar negeri di mana semua sama kan. Jadi kakek satu dari sini naik lagi dua udah. Iya. Cukup. Udah kelima udah enggak. Jangan dihitung. Lihat prestasinya juga Nah, ya. dari sini harus yang bagus semua dari segitu banyak ini gitu. Jadi itu lebih
lebih shift lah gitu. Jadi kita nggak banyak sampah di kandang. Jadi data yang penting. Catat, semua harus tertulis, harus berdasarkan data, harus ada lombanya juga, hasil lombanya bagaimana, pulang bagaimana, ada catatan. Semakin konkret itu semakin kita punya bahan untuk kapal yang cocok gitu ya. Karena dari adanya data, kalau nggak ada data yang akhirnya ujung-ujungnya saya dapat ilham si A kawinin sama si B. Ya itu yang nggak boleh lah. Semua nggak ada tahayul di sini. Ah ini datang dari mana, dari sini udah pasti semua hanya masalahnya seleksi apa ya, seleksi alam ini kita yang seleksi itu seleksi alam. Kalau tidak ada seleksi ya apalagi nggak dilombai, lomba itu seleksi. Kalau cuma seleksi alam lomba doang gimana? Ya nggak masalah. Ya itu pasti bagus, pasti benar. Saya setuju itu paling gampang, cuma ya agak mahal juga daftar burungnya kan, karena harus banyak. Jadi ya gitu kan. Emang itu seleksinya, makanya lomba pasti Anda cepat maju. Makanya nggak usah ini begini, mata putih, mata kuning, mata ini, udah lombain aja misalnya. Tapi kalau nanti udah rapat renggang, ya udah nggak bener lah itu. Nah kecuali Anda udah lombanya iya disiapin dari sekian ratus burung, kita mau cari yang terbaik segini nih. Nah, untuk yang advance bisa ada seleksi, tapi ujungnya lomba juga kan. Ya. Nah gitu, jadi jangan seleksi doang, udah gitu nggak dilombain, ngomong aja bibit saya paling hebat, burung saya paling hebat karena udah dapat dari seleksi. Nah itu kan harus dibuktikan dari lombanya. Ya. Oke, siap. Makasih untuk saat ini tentang urusan breeding dan lomba. Oke. Makasih Pak Indra. Ya, selamat sore. Salam Merpati Pos Indonesia. Yuk. Terima kasih.